Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore kepada sahabat operator dimanapun berada. Iya, jadi untuk tahun ajaran 2024-2025 kita lihat ada panduan yang dikirimkan oleh mana nih yang ngirim ya. Pokoknya kita dapat dari grup operator bahwa untuk ijazah kemungkinannya ya kita melalui online ya. Ini ijazah data Kemdikbud. Jadi apa yang akan kita lakukan? Nah, ikuti panduan dari video ini. Jadi sekarang ini masih tahap simulasi ya Bapak Ibu, penentuan kelulusan, pembuatan SPTJM, kemudian persetujuan SPTJM, unggah penetapan, unggah SPTJM. Jadi kita akan coba apa yang bisa kita lakukan saat ini tentunya ya. Untuk kita para operator yang bisa kita lakukan ya, kalau di sekolah kami SD Al Hidayah Pekanbaru, ini status saya sudah di DNT. Jadi tahapan dalam sampai penomoran ijazah ini kita lakukan step by step. Nah sekarang kita dikasih simulasinya, silakan kita ikuti simulasi yang ada. Nah bagaimana nanti bisa berubah sampai di sini, silakan disimak panduannya nih sampai di DNT ya. Dalam hal simulasi ini kita sampai di sini. Jadi ada DNS, kelulusan, SPTJM, DNT. Nah, pasti saat ini Bapak Ibu baru masih di DNS mungkin ya. Bagi yang sudah ya silakan di skip video ini. Yang pertama Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lakukan nih, kalau kita lihat punya saya, ini sudah valid semuanya. Kemudian ini juga saya tetapkan kelulusannya. Kemudian di sini juga sudah kita unggah SK-nya, ya kan? Kemudian di sini ada pembuatan SPTJM-nya. Jadi kita sebagai operator untuk tahap awal ini kita lakukan 4 langkah ini. Ya, kita perhatikan 4 langkah ini. Silakan disimak sebaik-baiknya. Oke. Jadi Bapak Ibu, di sini kebetulan saya ada satu akun ya, ada satu akun yang saat ini baru di tahap kelulusan. Maka yang Bapak Ibu lakukan adalah silakan klik menu DNS, kita lihat di palit DNS-nya. Nah ini silakan dilihat daftar nominasinya ada 25. Pastikan jumlah yang di sini itu sesuai dengan jumlah yang ada di kelas 6 yang nyatanya gitu ya. Artinya apa? Kalau misalnya jumlah siswa yang bersekolah 25 dan data ini 25, berarti kita bisa lanjutkan ke proses berikutnya. Kalau belum, silakan Bapak Ibu untuk melakukan perpal PD ya. Lakukan di perpal PD, lihat di bagian residunya. Silakan dilihat di bagian yang kelas 6-nya gitu ya. Kalau khusus untuk yang SD, kalau yang SMP mungkin perlakuannya sama. Nah, jadi misalkan ini kita anggap jumlah siswanya benar-benar 25, yang terdata di Dapodinya juga 25, yang di ijazah data Kemdikbud juga sudah 25. Maka setelah yang ini Bapak Ibu lakukan adalah penetapan kelulusan. Nah, di sini Bapak Ibu, penetapan kelulusan, di sini ada lulus, tidak lulus, ada belum ditetapkan. Kita kan belum menetapkan, maka silakan klik yang belum ditetapkan. Oke. Setelah itu silakan klik luluskan semuanya. Ya. Kemudian ini kita simpan. Ya, karena ini simulasi, jadi Bapak Ibu silakan lakukan karena nanti pada saat pelaksanaan langkah simulasi ini yang akan kita kerjakan gitu ya. Nah, setelah penetapan kelulusan maka kita lanjut ke unggah SK penetapan. Oke. Nah, di sini posisi kita kan belum unggah ya, jadi makanya masih kosong datanya. Silakan Bapak Ibu klik formatnya, unduh format. Nah, ini formatnya kita unduh. Kemudian di sini nanti kita baca panduannya bahwa dalam penetapan akan ditandatangani ini. Oke, silakan kita unduh formatnya. Kita unduh formatnya. Kemudian di sini kita download. Kita download, kemudian ditandatanganin oleh kepala sekolah ya. Nah, jadi untuk penanggalannya sesuai dengan pedomannya itu adalah 2 Juni, minggu pertama di bulan Juni. Jadi untuk SD itu 2 Juni untuk penanggalan SK-nya gitu ya. Nah, ini setelah kita unduh, kita print tanda tangan Capsek, selanjutnya adalah kita unggah. Kita unggah, di sini kepala sekolah kita pilih, nomor SK-nya silakan dibuat sesuai dengan
yang ada di sekolah masing-masing. Kemudian nih kita tinggal simpan. Oke. Nah, di sini kita perhatikan lagi, satuan pendidikan Anda masih dapat membatalkan SK selama belum membuat SPTJM. Silakan melakukan pembatalan SK dengan menggunakan tombol batal SK. Ya, artinya selama kita belum SPTJM kita masih bisa membatalkan ini. Oke. Satuan pendidikan sudah mengunggah. Silakan untuk lanjut tahap pembuatan SPTJM. Nah, maka langkah selanjutnya adalah di pembuatan SPTJM. Oke. Di sini masih kosong ya, sudah SPTJM-nya, maka langkahnya adalah kita klik buat SPTJM. Oke, kita pilih kepala sekolahnya, kemudian ini kita klik buat SPTJM, kemudian ya. Dah. Kemudian kita unduh SPTJM-nya dulu ya. Kita unduh untuk ditandatanganin oleh oleh kepala sekolahnya ya. Ini SPTJM-nya, SPTJM. Oke, kita buka seperti apa SPTJM-nya. Jadi seperti ini jumlah pesertanya. Nah, ini nanti ditandatangani dengan materai 10.000. Kemudian ini lampiran nama anak-anaknya. Ya. Setelah ini dilakukan Bapak Ibu, kemudian kita unggah. Setelah ditandatangani, stempel ini, maka kita unggah. Kita unggah SPTJM-nya tadi yang sudah ditandatangani dan stempel ya. Ini baru kita yes. Nah, jadi ini sudah kita SPTJM-kan ya, maka dia sudah muncul. Selanjutnya kita lihat di beranda, maka prosesnya itu sudah sampai di DNT. Nah, nanti setelah sampai di DNT, maka kita tinggal menunggu verifikasi dari dinas. Setelah ada di dinas, nanti dia akan muncul di sini. Nah, ini kebetulan masih ada yang masih ada residunya ya, karena belum disetujuin oleh dinas. Nanti kalau misalnya sudah disetujuin, maka dia akan masuk ke Palit DNT. Setelah Palit DNT, maka nanti tinggal penomoran dan selanjutnya. Nah, jadi tahapan kita sekarang hanya sampai di DNS ini saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di komentar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.